Tanggal 10 November. Bismillahirrohmanirrohim. Upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin upacara menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando. Komando saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, lurus. Langkah 3, maju. Jalan. Gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kiri, hadap ke kanan.
bendera merah putih. Hormat. Gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama para pahlawan nasional kita. Marilah kita meninggalkan cipta sejenak. Meninggalkan cipta, mulai. Diri baan
Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat bagi kita semua, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat kemerdekaan, di mana kita hari ini memperingati 10 November yaitu Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita yang telah membawa kita tahu apa itu yang hak, apa itu yang batil, Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita sebagai umat beliau mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam peringatan Hari Pahlawan hari ini, pahlawanku adalah teladanku, temanya ya.
pahlawanku adalah teladanku. Kenapa seperti itu? Kita bisa berdiri, kita bisa menghirup udara tanpa ada gangguan dari negara lain ataupun negara penjajah, berkat para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Indonesia mempunyai banyak pahlawan. Itu ada pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan pendidikan dan lain sebagainya. Dahulu kala kita sebelum menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia sudah dijajah oleh banyak bangsa-bangsa dari Eropa, diantaranya Belanda, Portugis atau Portugal kalau sekarang, Inggris. Nah, yang pernah menjajah Indonesia, yang paling lama Belanda, kalau Inggris hanya peralihan saja karena pada saat itu Inggris menang perang dengan Prancis sehingga Hindia Belanda pada saat itu dikembalikan atau dikasih ke Prancis ke Inggris, sehingga di sini kita dikuasai oleh Inggris. Portugis ya, yang pertama kali yang datang ke tanah Nusantara. Dahulu bukan nama Indonesia tapi namanya Nusantara. Sebelum ada itu masih Hindia Belanda. Nah, di sana masih ada kerajaan-kerajaan mulai dari Aceh sampai ke timur ya, timur bagian timur. Nah, masih di dalam perlawanannya itu sifatnya kedaerahan ya. Orang Banten perang di Banten, orang Jawa perang di Jawa ya. Kan ada, kalau di Jawa ada perang yang namanya perang Jawa ya. Perang Jawa itu sesuai dengan kalau kita di sholat itu waktunya sholat maghrib ya, perang Jawa yang dipimpin oleh di Ponorogo ya, itu perang Jawa. Ada yang di Sumatera Barat Imam Bonjol, ada yang di Saparua Maluku Kapten Patimura ya, ada yang di mana lagi, ada yang di Makassar siapa, Hasanuddin ya. Kalau yang di Banten ada nggak? Ada. Yang di Banten juga ada ya, banyak. Ada Sultan Ageng Tirtayasa ya. Nah, oleh sebab itu sebagai manusia yang hadir pada setelah kemerdekaan, setelah daripada kita merdeka, kita sebagai yang mengisi kemerdekaan itu harusnya kita sebagai warga negara yang baik itu bisa mengisinya dengan baik. Kalau kalian sebagai pelajar, isilah dengan banyak-banyak belajar. Kenapa? Karena kalian adalah penerus kami, penerus para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan ini ya. Kenapa tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan ya? Mungkin ada siswa dan siswi ada yang sudah tahu. Nah, karena pada saat tanggal 10 November itu adalah pertama kalinya terjadi perang antara, bukan Belanda ya, tapi perangnya antara Indonesia yang sudah merdeka dengan Inggris atau sekutu yang dibonceng oleh nikah. Dari semenjak datangnya sekutu ke Surabaya dimulai tanggal 25 Oktober, itu sudah ada bentrokan-bentrokan antara pejuang Indonesia yang ada di Surabaya dengan sekutu tersebut ya. Nah, tanggal 28 ada peristiwa yang membuat Inggris mulai marah, yaitu terbunuhnya siapa. Nah, nanti itu ada kuis ya, pembunuhnya siapa itu cari dulu. Nah, sampai dengan mengultimatum bahwa tanggal 10 November di tahun 1945 jam 6 pagi ya, warga Surabaya yang mempunyai senjata ya. Nanti ke depan siapa lagi yang mau meneruskan bangsa ini untuk menjadi eksis di dunia kalau tidak siswa dan siswi yang hadir hari ini ya. Oleh sebab itu kalian sebagai pengisi kemerdekaan harus bersemangat
ya, jangan berleha-leha. Coba lihat semangatnya para pahlawan yang ingin memerdekakan kemerdekaan di Indonesia ini dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini setelah perjuangan yang dilakukan sebelum 17 Agustus itu adalah perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Sedangkan perjuangan setelah tanggal 17 Agustus yang dilakukan oleh para pahlawan itu adalah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itu banyak peristiwa dari semenjak 45 sampai 49. 49 itu baru Republik Indonesia diakui oleh Belanda merdeka. Yang merdeka bukan Republik Indonesia, tetapi RIS, Republik Indonesia Serikat. Tapi RIS hanya berumur sekitar 1 tahun. Nah, berumur menjadi Republik Indonesia, dimulai dari negara Pasundan. Nah, oleh sebab itu coba anak-anakku sekalian pelajari sejarah itu sebagai tolak ukur kita, sebagai cerminan kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu saja mungkin amanat di kegiatan upacara bendera atau memperingati 10 November 2022 sebagai Hari Pahlawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rep. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Bagimu negeri ciptaan Kusbini, Indonesia pusaka ciptaan Ismail Marzuki, bangun pemudi-pemuda ciptaan Asiman Juntak. Pembacaan doa.
radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ajmain. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlilna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarqana biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan, kembali ke tempat. Siap balik ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Upacara selesai, pemimpin upacara membubarkan barisannya. Bubar barisan. Jalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih ya yang telah melaksanakan upacara.